Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang penyesalan terberat yang dia rasakan saat ini terhadap kamu ya. Apa sih itu penyesalan yang dia rasakan terhadap kamu? Dianya boleh kalian fokuskan siapa? Ya. Eh, dan kalian juga boleh sebutkan namanya di dalam hati. Oke, the star, kemudian the world, kemudian the devil reverse, three of sword reverse, kemudian five of sword reverse. Oke, dan the magician. Jadi penyesalan terberat dia saat ini terhadap kamu itu seperti apa? The Star Reverse ya. Jadi penyesalan dia yang terberat adalah dia pernah menyelingkuhi kamu, mengkhianati kamu, berbohong sama kamu. eh dan itu dia lakukan ketika dia masih sama kamu ya. Dan dia nggak berpikir tuh efek dampaknya ke kamu itu akan seperti apa. Dan ternyata ketika sudah ketahuan sama kamu ya hubungan kalian berakhir kayak gitu ya. Kamu merasa sakit hati sama dia, kamu apa namanya tuh, kecewa berat sama dia kayak gitu ya. Bahkan di sini dia pernah merasa ketika dia bosan menjalani hubungan sama kamu, eh, dia bukannya tetap stay pada kamu, tapi justru malah tidak melakukan apapun sama kamu gitu ya. Jadi nggak ada effort ya dari dia untuk memperjuangkan hubungan ini gitu ya. Itulah penyesalan dia karena dia membiarkan semuanya itu terjadi. Hmm. Ya, ada the world di sini ya. Eh, Penyesalan terbesar dia adalah yaitu tadi dia pernah selingkuh sama kamu. Tapi niat dia berselingkuh itu karena dia memang pengen cari orang yang tepat dan yang membuat dia merasa nyaman. Makanya dia pergi ke sana, ke sana, 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 sana. Itu intinya banyak ya. Dia menghadirkan banyak opsi, bahkan dia eh ya mungkin memang dia itu banyak opsi ya, banyak opsi, banyak lawan jenis yang suka sama dia dan dia ladeni untuk dia mencari pasangan yang tepat dan cocok untuk dia kayak gitu. Dan semua itu terjalin ya ketika ya masih terkoneksi juga dengan kamu dan dia baru sadar dan dia baru sadar ketika kalian sudah berpisah, ketika semuanya sudah terungkap, kamu sudah punya pemahaman tentang cinta itu udah beda kayak gitu ya. Udah punya pemahaman tentang cinta itu bukan lagi tentang bucin-bucinan kayak gitu. Jadi makanya di sini kalian udah berpisah ya. Dan dia baru sadar gitu ya. Ternyata yang ngebuat dia merasa nyaman, yang ngebuat dia merasa cocok, yang pengen dia ajak untuk nikah, yang dia pengen ajak untuk memiliki keluarga bersama itu ya cuman sama kamu. Tapi sayangnya kalian udah berpisah dan perspektif kamu tentang percintaan itu udah berubah. Yang tadinya dulunya kamu itu bucin banget sama dia, pengen mencurahkan semua perasaan kamu, kasih sayang kamu, waktu kamu, terus intinya kamu pengen pengen mengungkapkan semua, mengapresiasi semua apa namanya perasaan kamu, cinta kamu itu ke dia, tapi nyatanya ya dia justru malah membalas dengan kepahitan kayak gitu ya, dengan kecurangan kayak gitu. Jadi sekarang perspektif kamu itu udah beda tentang cinta ya, mungkin juga dia juga udah beda perspektif tentang cinta. Jadi intinya ketika dia udah sadar
bahwa kamulah yang dia inginkan ya, tapi situasinya udah berpisah. Dan dia juga menyadari dia juga gini, eh, ketika dia memiliki hubungan sama kamu gitu ya, dia sering mengabaikan kamu. Itulah apa namanya, penyesalan terdalam dia terhadap kamu ya. Jadi dia tidak bisa menyeimbangkan perasaan kamu dengan keadaan kalian saat itu. Kemudian sekarang kalian sudah mungkin sudah berselisih, sudah bermusuhan ya. Kalian mungkin di sini berpisah secara tidak baik-baik, penuh dengan pertengkaran, penuh dengan perspektif yang udah negatif kayak gitu ya. Bahkan di sini mungkin kamu sudah menutup hatimu untuk dia. Intinya kamu benar-benar aku lihat terluka banget di sini ya. Jadi dan mungkin juga saat ini dia kan udah tahu nih nyamannya sama kamu, pengennya nikahnya sama kamu. Tapi saat ini mungkin dia juga ada pilihan lain tuh. Dia mungkin sekarang punya pasangan lain kayak gitu. Jadi saat ini dia juga bingung menentukan yang mana yang harus dia pilih. Akhirnya ya udah, karena dia nggak mau ambil pusing ya, nggak mau ambil pusing tentang percintaan saat ini, ya dia lebih memikirkan untuk ya udah deh, gue nyibukin diri gue dengan kerja aja, dengan menikmati hidup aja, ngejalani hobi gue, nongkrong sama teman-teman kayak gitu ya. Dan dia udah sibuk kerja gitu, jadi dia nggak mau ambil pusing kayak gitu. Three of Swords. Jadi aku lihat sebenarnya di sini ya, walaupun situasi kalian itu memanas saat ini dan situasinya itu udah nggak enak ya, dia udah bingung harus gimana, tapi ini ada energi rekonsiliasi gitu ya, ada energi memaafkan. Jadi aku rasa di sini dia sedang mencoba untuk menenangkan hati dia, udah nggak seharusnya dia nggak marah lagi sama kamu gitu. Dia mencoba untuk tidak marah lagi dengan kamu, tidak menyalahkan kamu lagi, dan dia berharap juga kamu bisa berlaku adil sama seperti dia, kamu bisa memaafkan dia, kamu bisa menerima dia lagi kayak gitu ya. Karena di sini ada three of sword, jadi energi rekonsiliasi. Bahkan di sini sang pencipta mengizinkan kalian untuk berkomunikasi lagi. Ya, sang pencipta memberikan jalan untuk kalian untuk bisa berkomunikasi lagi. Ya, di sini ada energi rekonsiliasi di sini ya. Tapi keputusan ada di kalian ya. Aku nggak memaksakan. Intinya seperti itu ya. Jadi ada energi dia pengen menyembuhkan, tapi karena dia pengen rekonsiliasi lagi, ya mungkin di sini dia nggak bisa melepas kamu. Ya, makanya aku buat tema tentang penyesalan terbesar dia. Ya, ternyata seperti ini dan ternyata dia pengen rekonsiliasi lagi sama kamu. Karena dia sangat-sangat menyesal atas apa yang telah dia lakukan sama kamu kemarin dan dia ternyata baru sadar yang ngebuat dia itu nyaman, ngebuat dia cocok, yang ngebuat dia pengen banget nikah itu ya sama kamu. Dan karena dia tahu ya, dia tahu bahwa sebenarnya dia nyakitin kamu banget gitu ya. Karena di masa lalu dia pernah menduakan kamu, mengkhianati kamu, nyelingkuhin kamu ya. Dia tahu situasi sekarang itu benar-benar yang susah banget, panas banget dan sulit untuk apa ya, diredam gitu emosinya, tapi dia pengen banget rekonsiliasi. Ada energi ingin rekonsiliasi di sini. Ada jalur dari sang pencipta untuk membiarkan kalian berkomunikasi kembali. Oke, di Five of Swords ini ada dua kemungkinan ya, ada dua kemungkinan. Yang pertama nih ya, akan datangnya dia untuk bernegosiasi lagi, untuk rekonsiliasi lagi dengan kamu, untuk berkomunikasi lagi dengan kamu, memperbaiki semuanya. Ya, memperbaiki semuanya, bahkan memperbaiki komunikasi kalian berdua. Tapi memang ini keputusannya itu juga berpengaruh pada kamu. Ya, kamu mau enggak gitu ya. Kalau dia datang lagi untuk rekonsiliasi, untuk memperbaiki hubungan, memperbaiki komunikasi, bernegosiasi lagi tentang eh, memaafkan kesalahan dia, terus ya memperbaiki apa namanya pertengkaran, perselisihan kalian di sini, itu semua tergantung dari kamu ya. Semua keputusan ada di kamu. Jadi dia datang
ya harus kamunya setuju atau enggak, mau atau enggak, kayak gitu ya. Nah, dan yang eh, opsi kedua adalah ya kalau memang dia benar-benar egonya terlalu tinggi, belum bisa atau bahkan tidak mau, atau mungkin kamu di sini yang tidak mau untuk dia kembali lagi sama kamu, ini benar-benar jalannya akan tertutup. Benar-benar secara apa namanya batin, intuisi ataupun komunikasi benar-benar akan menyerah dan tidak akan ada lagi apa komunikasi ya ataupun penyatuan di sini ya, tidak akan ada lagi penyatuan dan semuanya akan ya udah terlewati begitu aja kayak gitu ya. Jadi keputusannya ada di kamu ya, kamu yang memantau dia. Ini eh yang maksudnya kamu yang telah dia sakiti ya, yang telah dia sakiti. Jadi keputusannya bukan ada di dia, tapi keputusannya ada di kamu. Kamunya mau atau enggak, mau menerima lagi, mau memperbaiki hubungan lagi atau enggak, itu ada di kamu gitu ya. Dan kapan dia akan datang? Aku lihat itu surprise. Karena di sini ada The Magician ya. Ya tunggu aja. Nggak tahu kapannya karena di sini ada The Magician. Jadi aku rasa ini waktu-waktu yang tak terduga bagimu. Gitu ya. Tahu-tahu kamu udah nggak kepikiran sama dia, kamu udah nggak mengharapkan dia, tahu-tahu dia datang kayak gitu. Ya karena di sini ada The Magician. Dan oh ya, aku lihat juga di sini ya. Ini bisa ya, bisa terjalin secara hubungan kalian bisa jadi lebih kuat lagi asal ya, asal kalian tidak mengulang kejadian di masa lalu ya. Apapun masalah kalian di masa lalu, ya udah harus kalian maafkan, harus kalian terima gitu ya. Apapun yang menjadi pertengkaran kalian di masa lalu dengan dia, ya harus kalian maafkan. Karena di sini ada potensi hubungan kalian akan menuju ke komitmen yang serius ya. Kalau kamu di sini mau menerima dia dan tidak mau mengungkit-ungkit masa lalu ya. Karena kalau kalian masih berada di fase lama, di fase masa lalu, mengungkit-ungkit masa lalu, ya aku rasa memang komitmennya akan benar-benar terputus kayak gitu ya. Karena di sini kan opsinya aku bilang tadi ada dua kemungkinan ya di Five of Swords. Jadi keputusannya ada di kamu. Kamu mau menerima dia, berarti pure kamu harus bisa memaafkan dia di masa lalu. Dan di sini juga dia harus bisa berkata jujur dan terbuka sama kamu gitu ya. Karena di sini ada energi rekonsiliasi, dia pengen berkomunikasi dengan kamu. Intinya ya memang harus adanya apa pemikiran yang sejalan dan mau sama-sama membangun hubungan ya. Karena di sini memang ada potensi hubungan kalian akan lebih bagus lagi. Tapi tenang aja, kalau misalkan kalian tidak mau menerima orang ini lagi, ya udah berarti kan putus nih komunikasi dengan dia. Akan ada orang baru yang akan lebih baik gitu ya. Lebih baik untuk menawarkan komitmen atau hubungan romansa dengan kamu di sini ya. Aku lihat dan apa ya, dia lebih 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 akan lebih perhatian sama kamu ya sesuai dengan ekspektasi kamu lah seperti itu. Jadi benar ya, keputusannya ada di kamu ya, gitu ya. Mau kamu menerima dia atau tidak. Karena di sini tidak ada rencana dari aku untuk memaksa kamu menerima dia atau tidak menerima dia. Tetap keputusan ada di kamu. Ya, oke. Aku rasa gitu aja ceritanya. Mudah-mudahan ini resonate dengan kalian. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini. Dan energi yang paling kuat di sini ada Aquarius dan Devil itu Capricorn ya. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaanku. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dengan pembacaan ini asal ceritanya ini sama dengan kondisi kalian gitu ya. Oke, aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.